Yayasan Borneo Institute atau BIT adalah lembaga swadaya masyarakat dengan visi misi mewujudkan kemandirian bagi masyarakat Dayak dan mencerdaskan kehidupan kebudayaan masyarakat Dayak. Singkatnya dengan istilah populer sekarang, Manggatang Utus. Wilayah kerja BIT berada di Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang terkenal akan keanekaragaman hayati, kekayaan dan warisan budaya, serta sejarah. Berladang atau malan dalam bahasa Dayak Ngaju merupakan tradisi menggenerasi masyarakat Dayak menanam benih lokal dengan kearifan lokal dan adat istiadat leluhur. Adapun benih lokal yang ditanam adalah berbagai jenis pepadian, jagung, kacang panjang, sayuran lokal, dan lain-lain. Benih lokal merupakan simbol sosial budaya dan tradisi yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Dayak. Selain untuk memenuhi kebutuhan pangan, malan merupakan salah satu upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Sejak revolusi hijau dan maraknya ekspansi investasi di tanah Dayak, selain menyebabkan rusaknya hutan, perampasan lahan, tatanan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Dayak pun turut rusak. Hal ini dialami oleh masyarakat Dayak dampingan BIT di Kecamatan Manuhing Raya. Meningkatnya konversi lahan untuk perkebunan sawit, pertambangan, dan pertanian modern seperti food estate. Ditambah lagi, terbitnya aturan-aturan yang tidak berpihak kepada masyarakat akar rumput menyebabkan tradisi malan semakin tergerus. Hal ini tentu saja, selain menyebabkan benih lokal yang beragam semakin diabaikan bahkan terancam punah, juga kedaulatan pangan pun menjadi kian rentan. Aku punya malan sampai 2013. Tapi gawe je kahana nulung buka lahan bebas, eka kare malan kahana nulung nusulana. Terai ke malan, puna dia malan ini mimbul kare parei kare bibit itah tuh. Jadi akhirnya bingung ke. Anam pindai jadi tak malan. Abi miang kuna malan te puna membantu nyangit bara kare sayur, bumbu-bumbu, bara kare parei kan dak mili behas. Malan tu awi kahandak ati awi je jatun kare kawal tenai je malan tau handep kote na. Uras tu je ibarat eta malan anak haina ngupah. Yo dan tinai masalah tu na huang ita nanak malan tu na masalah binyi. Yo masalah binyi gitu na mahi bahali gau angata awi je sutuluh malan na. Makanya jika na jitau nihau bibit macam narai macam awi je jadi mahalau kerek nyelo bola jaka nyelo gitu sekian jadi layau bikin arah dia kare malan anak ne pek kata pek kada daerah gau ya ngajuk ngawak jaku je kalau kuang ona sampai ketingan ning kare bibit abi narai abi pernah jatuh na nare pe ku jitahi ke dia malan tau ke ngajuk ngawak ke kedua malan ka kebuat musuh are musuh ya musiman kilo pertama kilo kare ampit ampangau biasa te mentuk kare ya pare muak te hitungana jadi jite je perlu kare mungkin kare mon saat berikut tapi je tamalan je sama baya ulo tu ya dia kare racun karena no penyemprotan sebenarnya kilo te kare buah te kare dia balang menjadi. BIT melakukan pendataan. Terdapat 40 sampel jenis benih lokal dari 2 desa yang ditanam oleh 16 petani di Kecamatan Manuhing Raya. BIT berusaha untuk mendata sebanyak-banyaknya benih lokal yang ada di Kecamatan Manuhing Raya dan Kalimantan Tengah sebagai kekayaan sumber daya genetik lokal.
Untuk mencoba menyelamatkan benih lokal dari kepunahan, maka BIT mendirikan Humabingi atau Rumah Benih Lokal di Desa Tumbang Samui, Kecamatan Manuhing Raya. Humabingi ini terinspirasi oleh lusuk parei atau lumbung padi yang tadinya sebelum Revolusi Hijau tahun 1980-an ada di setiap lewu adat Dayak. Kegiatan yang sudah berjalan di Bank Benih sendiri itu berupa yang pertama, kami sudah membangun Pasaharati atau tempat penyimpanan benih ini atau bank benih ini. Kemudian yang kedua, kami sudah melakukan sosialisasi program, kemudian ada beberapa pelatihan seperti pelatihan regulasi benih dan pelatihan lainnya. Kami juga ada mentitik koordinat lahan dan mengambil beberapa dokumentasi seperti itu. Proses pengumpulan benih lokal di Pasaharati itu menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu petani datang langsung ke Pasaharati. Kemudian yang kedua, kami yang akan mendatangi petani. Untuk cara yang pertama, petani membawa benihnya ke Pasaharati. Kemudian setelah itu kami akan mengecek benih tersebut apakah benih tersebut layak untuk disimpan atau tidak, seperti kualitas, kadar air dan lain hal sebagainya. Kemudian jika dinyatakan layak, maka kami akan melakukan pencatatan terhadap benih tersebut. Benih tersebut akan kami catat mulai dari nama benih tersebut, kemudian siapa pemiliknya dan lain sebagainya. Kemudian untuk penyimpanannya sendiri, kami ada menggunakan dua cara. Yaitu yang pertama dengan cara disimpan di salipi. Salipi itu adalah tempat benih lokal yang terbuat dari rotan dan sejenisnya. Kemudian yang kedua kami menggunakan wadah kaca. Wadah kaca ini yang diusahakan untuk kedap udara. Tujuan dari Rumah Benih ini adalah sebagai pusat informasi dan pertukaran pengetahuan antar petani yang ada di Manuhing Raya pada khususnya dan di Kalimantan Tengah pada umumnya. Tantangannya adalah ketika mengelola Rumah Benih ini, kita melihat bahwa metode tradisional pengumpulan benih, kemudian processing benih, dan juga penanaman benih dilakukan oleh petani yang sudah tua. Dan kami khawatir bahwa generasi muda hari ini tidak ingin jadi petani, sehingga metode-metode tradisional yang dikuasai oleh orang tua mereka tidak diwariskan oleh generasi muda, sehingga cara-cara mereka merawat benih, mengumpulkan benih secara tradisional itu hilang karena tidak ada yang mewariskan. Rumah bibit kita sebenarnya diharapkan supaya kita dia ngaju ngawa enggak kare bibit kare lombok kare narai kila ko bicara kita tahu nyambung gawi JTG teh supaya kita tahu berhasil. Jadi amun uli elak sampai membasir bangunan jikau, elak sampai kosong kurtiap nyelu tahu berbalik tahu bibit nah supaya tahu terperbaharui. Wang memanak kare binyi gitu na ike memang punah hanjak awi wenjendo hopike itu, sehingga kare binyi itu dia kare punah, dia tahu lepah. Malan merupakan perjuangan masyarakat Dayak agar berdaulat atas pangan. Humabingi dan ketersediaan benih lokal adalah jalan menuju kedaulatan pangan. Generasi muda berperan penting sebagai penerus dari tongkat estafet perjuangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan.